Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Muharram atau yang kita tahu dengan istilah hari Ashura adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Yang harus digarisbawahi di sini adalah terjadinya pemahaman terhadap satu hari ini terhadap dua firqah yang ada di dalam Islam, yaitu antara Sunni dan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengapresiasi dan menghidupkan hari Ashura ini dilakukan dengan sunnah Rasulullah SAW tentang puasa Ashura. Sebagaimana yang dikutip dari hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah pada saat itu ditanya, su'ila an saumi yaumi Ashura faqala, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Ashura 10 Muharram, faqal yukaffirus sanah madiyah. Rasulullah berkata, jika berpuasa pada 10 Muharram, puasa Ashura dilakukan, maka yukaffir as-sanah al-madiyah, dosa-dosa setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Sunni ketika menghidupkan hari Ashura ini. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara lainnya yang berpemahaman Syiah. Syiah mengisi hari Ashura itu justru dengan melakukan aktivitas melukai diri sendiri, yang menurut mereka adalah manifestasi dari ratapan kematian Sayyidina Husain pada 10 Muharram tersebut di Karbala, dan oleh karenanya mereka tidak melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh kaum Sunni, yaitu puasa Ashura. Menurut pengalaman saya sendiri sebagai orang Sunni yang pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri aktivitas melukai badan yang dilakukan oleh Syiah, itu memang luar biasa. Artinya adalah sangat mengerikan ketika kita melihat itu. Bagaimana mereka meratapi kematian Sayyidina Husain dengan memukul cambuk ke tubuhnya masing-masing, bukan hanya cambuk, bahkan pedang yang tajam ditebas ke badan mereka, ke punggung mereka, sehingga darah muncrat kemana-mana. Bahkan ketika saya melihat kejadian itu, menonton dari pinggir jalan, karena mereka seperti konvoi di tengah jalan sambil memukul-mukul badan. Ada memukul badan dengan tangan, telapak tangan, ada yang ekstrim dengan pedang tadi itu, dan dengan cambuk yang udah dikasih jeruji tajam, sehingga sekali tebasan itu muncratkan darah kemana-mana, bahkan sampai muncrat ke darah itu muncrat ke baju saya sendiri ketika saya menonton konvoi yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut. Mengerikan. Ada yang tumbang, langsung dibawakan ke ambulan, dibawa ke rumah sakit, digantikan lagi oleh orang yang lain. Tumbang lagi orang itu, digantikan lagi orang yang lain. Orang yang tumbang tadi itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Demikian sepanjang jalan mereka melakukan konvoi seperti itu. Pertanyaannya, lantas apakah Ahlus Sunnah, orang-orang Sunni tidak sedih, tidak merasakan kesedihan atas kematian Sayyidina Husain di Karbala itu? Ya, apakah demikian? Maka harus kita tegaskan di sini bahwa
tidak meratapi, bukan tidak berduka. Sedihnya kita bukan sekedar wafatnya beliau, juga wafatnya ayah dan abang beliau yang dibunuh sama juga layak untuk disedihkan. Bukan hanya kesedihan Hussein yang harus kita ratapi dengan demikian berdarah-darah, tidak. Kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib, kematian kakeknya Rasulullah, bahkan kematian atau wafatnya Rasulullah jauh lebih layak untuk kita berduka terhadapnya. Ya, tetapi karena tidak diajarkan oleh generasi sahabat, bahkan tidak diajarkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein, tidak meratapi hari wafatnya kakek beliau Nabi Muhammad SAW, maka kita pun tidak melakukan hal itu. Tidak diajarkan oleh sahabat untuk memukul-mukul badan ketika ada yang meninggal, untuk mengeluarkan darah-darah kita ketika ada yang meninggal. Tidak pernah diajarkan oleh itu. Oleh karenanya, kita sebagai kaum Sunni tidak pernah melakukan ratapan kematian yang demikian berdarah-darah. Itu hanya dilakukan oleh Syiah yang entah bagaimana riwayat yang mereka ambilkan, tapi intinya adalah bahwa yang membedakan antara ahli sunnah atau orang Sunni dan orang Syiah di dalam mensikapi 10 Muharram atau hari Asyura adalah kita melaksanakan ibadah puasa karena ada landasan hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim tadi, dan kita tidak berdarah-darah dengan memukul-mukul badan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Muharram atau yang kita tahu dengan istilah hari Asyura adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Yang harus digarisbawahi di sini adalah terjadinya pemahaman terhadap satu hari ini terhadap dua firqah yang ada di dalam Islam, yaitu antara Sunni dan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengapresiasi dan menghidupkan hari Asyura ini dilakukan dengan sunnah Rasulullah SAW tentang puasa Asyura. Sebagaimana yang dikutip dari hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah pada saat itu ditanya, su'ila an saumi yaumi Asyura, faqala, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura 10 Muharram, faqal yukaffirus sanah madiyah. Rasulullah berkata, jika berpuasa pada 10 Muharram, puasa Asyura dilakukan, maka yukaffir as-sanah al-madiyah, dosa-dosa setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Sunni ketika menghidupkan hari Asyura ini. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara lainnya yang berpemahaman Syiah. Syiah mengisi hari Asyura itu justru dengan melakukan aktivitas melukai diri sendiri, yang menurut mereka adalah manifestasi dari ratapan kematian Sayyidina Hussein pada 10 Muharram tersebut di Karbala, dan oleh karenanya mereka tidak melaksanakan
seperti yang dilaksanakan oleh kaum Sunni, yaitu puasa Asyura. Menurut pengalaman saya sendiri sebagai orang Sunni yang pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri aktivitas melukai badan yang dilakukan oleh Syiah, itu memang luar biasa. Artinya adalah sangat mengerikan ketika kita melihat itu. Bagaimana mereka meratapi kematian Sayyidina Hussein dengan memukul cambuk ke tubuhnya masing-masing, bukan hanya cambuk, bahkan pedang yang tajam ditebas ke badan mereka, ke punggung mereka, sehingga darah muncrat kemana-mana. Bahkan ketika saya melihat kejadian itu, menonton dari pinggir jalan, karena mereka seperti konvoi di tengah jalan sambil memukul-mukul badan. Ada memukul badan dengan tangan, telapak tangan, ada yang ekstrim dengan pedang tadi itu, dan dengan cambuk yang udah dikasih jeruji tajam, sehingga sekali tebasan itu muncratkan darah kemana-mana, bahkan sampai muncrat ke darah baju, darah itu muncrat ke baju saya sendiri ketika saya menonton konvoi yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut. Mengerikan. Ada yang tumbang, langsung dibawakan ke ambulan, dibawa ke rumah sakit, digantikan lagi oleh orang yang lain. Tumbang lagi orang itu, digantikan lagi orang yang lain. Orang yang tumbang tadi itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Demikian sepanjang jalan mereka melakukan konvoi seperti itu. Pertanyaannya, lantas apakah Ahlus Sunnah, orang-orang Sunni tidak sedih, tidak merasakan kesedihan atas kematian Sayyidina Husain di Karbala itu? Ya, apakah demikian? Maka harus kita tegaskan di sini bahwa tidak meratapi bukan tidak berduka. Sedihnya kita bukan sekedar wafatnya beliau, juga wafatnya ayah dan abang beliau yang dibunuh sama juga layak untuk disedihkan. Bukan hanya kesedihan Hussein yang harus kita ratapi dengan demikian berdarah-darah, tidak. Kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib, kematian kakeknya Rasulullah, bahkan kematian atau wafatnya Rasulullah jauh lebih layak untuk kita berduka terhadapnya. Ya. Tetapi karena tidak diajarkan oleh generasi sahabat, bahkan tidak diajarkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein, tidak meratapi hari wafatnya kakek beliau Nabi Muhammad SAW, maka kita pun tidak melakukan hal itu. Tidak diajarkan oleh sahabat untuk memukul-mukul badan ketika ada yang meninggal, untuk mengeluarkan darah-darah kita ketika ada yang meninggal. Tidak pernah diajarkan oleh itu. Oleh karenanya, kita sebagai kaum Sunni tidak pernah melakukan ratapan kematian yang demikian berdarah-darah. Itu hanya dilakukan oleh Syiah yang entah bagaimana riwayat yang mereka ambilkan, tapi intinya adalah bahwa yang membedakan antara ahli sunnah atau orang Sunni dan orang Syiah di dalam mensikapi 10 Muharram atau hari Asyura adalah kita melaksanakan ibadah puasa karena ada landasan hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim tadi, dan kita tidak berdarah-darah dengan memukul-mukul badan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.